Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Amalia dari kelas 5A Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Khitobah yang dibimbing langsung oleh Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak dosen tercinta Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Jadi pastikan teman-teman semua menyimak video ini sampai akhir ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Apakah esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali? Yang pertama, berangkat menuju masjid dengan hati yang tenang, karena khotib memiliki tanggung jawab terhadap sah atau tidaknya khutbah yang ia sampaikan. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid kemudian duduk dengan penuh wibawa. Hendaknya melakukan sholat sunnah terlebih dahulu dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna yang bisa menghilangkan wibawanya. Poin yang ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu. Seorang khatib harus bisa menjaga diri agar tidak merusak konsentrasi dan kewibawaannya. Lalu poin yang keempat, melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat, seolah-olah ia akan mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian naik dan berdiri di tangga mimbar dengan khusyuk sambil berzikir. Hal ini membantu mengkondisikan suasana hati yang tulus sehingga menghadirkan fokus khotib dalam menjalankan tugas. Lalu poin yang keenam, berputar untuk melayangkan pandangan kepada jamaah dengan konsentrasi. Hal ini bertujuan untuk menyapa seluruh jamaah agar lebih fokus untuk melihat dan mendengarkan apa yang khotib sampaikan. Selanjutnya, menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan khutbah, karena salam merupakan sebagai penanda awalnya khutbah dimulai. Lalu poin yang ke-8, duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Allah, dan juga menjawab azan dengan lirih namun penuh energi. Lalu poin ke-9, berkhutbah dengan penuh tawadu. Isi khutbah hendaknya tidak disampaikan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan diri, menghakimi, merasa paling benar, bahkan menyalahkan atau menganggap orang lain bodoh. Lalu poin ke-10, tidak menunjuk jamaah dengan jari, karena hal ini akan melahirkan antipati dari jamaah. Kemudian, merasa yakin dengan khutbah yang ia sampaikan. Isi khutbah tidak boleh berisi sesuatu yang remeh dan tidak asal-asalan. Kemudian, poin selanjutnya, memberi isyarat kepada jamaah agar berdoa dengan cara mengangkat tangan agar jamaah mengetahui dan mengamini doa yang ia panjatkan. Lalu selanjutnya, turun dari mimbar ketika muazin telah siap untuk iqomah. Lalu poin ke-14, tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Tentunya ia harus memperhatikan situasi jamaah dan mengupayakan agar kondusif terlebih dahulu. Lalu poin yang terakhir, memulai sholat dan membaca ayat Al-Quran dengan tartil, tidak terburu-buru dan hati-hati terhadap bacaan Al-Qurannya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja unsur-unsur utama dalam proses kegiatan khitobah yang harus dimiliki oleh khatib dan jamaah? Poin yang pertama tentunya harus memiliki wibawa, baik sebagai khatib maupun jamaah. Lalu yang kedua, memiliki hati yang tenang dan bersih, sehingga tidak memiliki rasa sombong terhadap orang lain. Dan yang ketiga, memahami bagaimana kondisi saat kita sedang didengarkan maupun cara kita mendengarkan, sehingga timbul rasa saling menghargai. Lalu yang keempat, memiliki rasa tawadu kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan memiliki dasar untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang terakhir, tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan hendaknya mengisi kekosongan atau menunggu waktu tersebut dengan zikir atau sholawat. Lalu bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitobah?
Etika memiliki urgensi yang cukup fundamental, karena etika merupakan sikap dan tingkah laku yang akan menentukan akan dihargai atau tidak oleh orang lain, akan dipandang remeh atau tidak oleh orang lain. Maka, dalam aspek kegiatan khitobah apapun, maka yang paling mendasar yang harus dimiliki adalah etika. Etika yang baik akan melahirkan simpati dari orang lain tanpa kita minta. Etika yang baik akan menghantarkan apa yang akan kita sampaikan dapat diterima. Demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan pada video ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menemani saya hingga akhir video ini. Saya juga memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang terdapat pada video ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.